Selamat datang kembali bersama Larry Johnson, mantan analis CIA. Selamat tahun baru untuk Anda dan semua yang menonton. Yarısı bararp takibesi sidikli zawish kerward the brain. Sidifos tutum balas. Yeah, I was gonna say January 3rd. We didn't really Ya, saya tadi mau bilang, tanggal 3 Januari. Kita sebenarnya tidak melangkah jauh. Saya sudah merasa tahun 2026 akan menjadi tahun yang berat. Tapi sekarang kita melihat Amerika Serikat, seperti yang semua orang sudah tahu, telah melancarkan serangan militer besar ke Venezuela dan menangkap Presiden Maduro, yang sejauh yang saya pahami telah dibawa ke sebuah kapal dan kemungkinan besar sudah tiba di New York sekarang. Bagaimana Anda menilai perkembangan ini? How are you assessing this development, though? Yeah, well, actually, I think he's probably another 24 hours before Ya, he can land sebenarnya in New York. saya pikir dia mungkin sekitar 24 jam lagi akan mencapai daratan di New York. Ini adalah momen misi selesai versi Donald Trump seperti George W. Bush. Dia pikir dia kutip telah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi hebat. Padahal menurut saya, justru yang dia lakukan adalah menciptakan lebih banyak masalah bagi dirinya sendiri. Sekarang, soal penyingkiran Maduro, kita sudah pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Kita melakukannya dengan Manuel Noriega. Saat itu situasinya jauh lebih mudah karena Panama adalah negara yang sangat kecil dan kita sudah memiliki kehadiran militer yang mapan di sana. Namun dalam konferensi persnya hari ini, Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengelola Venezuela untuk masa mendatang. Dan dia menyebut orang-orang yang akan kutip mengelolanya, yaitu Pete Hegseth dan Marco Rubio. As Pete Hegseth and Marco Rubio. And when I heard that, my mind immediately said, Dan ketika saya mendengar itu, pikiran saya langsung berkata, itu seperti menempatkan Cheech dan Chong untuk memimpin toko ganja. Kamu tahu mereka akan menjual marijuana, tapi mereka akan mengisap lebih banyak dari yang mereka jual. Ini akan menjadi bencana. Trump mencoba bermain di dua sisi. Mengklaim ini bukan pergantian rezim, tapi sebenarnya kita sedang melakukan pergantian rezim. Orang-orang Venezuela saat ini mengklaim bahwa pemerintahan mereka masih utuh, bahwa wakil presiden sekarang yang memimpin, bahwa Kementerian Pertahanan masih berfungsi. Tidak bisa dikesampingkan. Kemungkinan besar bahwa belah merah biar bersaftar di CIA untuk menutup mata dan membiarkan ini terjadi. to look the other way and to allow this to take place. But Namun, tidak ada seorang pun yang memiliki dukungan populer melebihi apa yang pernah dimiliki Maduro, meskipun Barat berusaha keras menggambarkannya sebagai sosok yang sangat tidak populer. Corina Machado ini, pemenang hadiah Nobel Perdamaian yang mendapat penghargaan itu tanpa melakukan apapun untuk mewujudkan perdamaian. Entah bagaimana akan mencoba menyusup masuk. Namun Venezuela adalah negara yang sangat bersenjata. Dan saya tidak bisa menyingkirkan kemungkinan, bahkan kemungkinan besar, bahwa jika ada pengaruh asing yang masuk ke negara itu, mereka akan diserang. Tingkat kejahatan, pembunuhan, dan sebagainya akan meningkat. Dan Amerika Serikat mungkin akan menghadapi situasi dalam 2 atau 3 bulan ke depan, di mana mereka merasa harus mengirim lebih banyak pasukan untuk mencoba menstabilkan keadaan. Toto sistemik itu othi vetnats, menakristus tatengi to menstabilkan studio theories. just a few more people and we'll stabilize the situation. Well, I heard that, Machado, I think she was... Nah, Machado, menurut saya dia jelas lebih disukai oleh pihak Eropa. Bahkan, Norwegia memberinya hadiah perdamaian. Cara yang tidak terlalu halus untuk mencoba memilih penerus setelah invasi militer AS. Tapi Trump menyampaikan bahwa Machado tidak memiliki, dan ini kutipan, dukungan atau rasa hormat dari rakyat Venezuela. Saya pikir ini menarik, karena saya rasa Trump pasti sadar bahwa keputusan ini tidak akan populer. Menumbangkan pemerintahan dengan cara seperti ini, agar Amerika Serikat bisa mengklaim kepemilikan atas minyak Venezuela, dan menempatkan seseorang seperti Machado, yang pada dasarnya akan menyingkirkan siapapun yang tidak sejalan dengan ideologinya. Semua ini menimbulkan pertanyaan, apakah menurutmu ini bisa memicu perang saudara? So it kind of all begs the question, do you think this could lead to a civil war?
Not so much a civil war, but let's call it Bukan perang saudara, tapi mari kita sebut sebagai pemberontakan domestik yang akan membuat Venezuela sangat tidak stabil. Dan hal itu akan sejar dengan apa yang terjadi di Kolombia selama, ya ampun, 60-61 tahun terakhir. Kamu tahu gerilyawan FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sudah ada sejak tahun 1994. Dan meskipun ada bantuan militer besar dari AS, meskipun ada kampanye kontra pemberontakan berulang kali, kelompok itu masih ada. Mereka masih berjuang. Salah satu alasan mereka bisa bertahan adalah karena perbatasan Kolombia yang terbuka dengan Ekuador dan Venezuela. Venezuela sebanding berbatasan dengan Kolombia dan Brasil, yang berarti kelompok-kelompok bisa bergerak dengan mudah bolak-balik melintasi perbatasan, menemukan tempat aman, mendapatkan pasokan ulang, dan memindahkan barang selundupan ilegal untuk mencari uang. Jadi hal itu membuat situasi sangat sulit untuk dikendalikan. So it makes it very difficult to control it. I think the moneyed interests in Venezuela are going to do Saya pikir kepentingan para pemilik modal di Venezuela akan melakukan segala cara untuk meraup sebanyak mungkin uang dari Amerika Serikat. Namun saya tidak melihat mereka akan sepenuhnya menundukkan diri kepada Washington DC. Dan pemerintahan Trump, ya banyak dari orang-orang itu bahkan tidak ada ketika semua ini terjadi. Kamu tahu, sepanjang tahun 1970-an dan 1990-an, CIA mengendalikan pemerintahan Venezuela. Carlos Andrés Pérez, yang saat itu menjabat sebagai presiden Venezuela, adalah aset berbayar CIA. Setidaknya, itulah yang saya dengar dari orang-orang yang tidak saya ragukan, karena mereka berada dalam posisi untuk mengetahui hal itu. Dan sebagian kegagalan CIA dalam mengelola Venezuela dengan benarlah yang menciptakan masalah ekonomi, yang kemudian memunculkan dan akhirnya mengantarkan Hugo Chavez pada kesuksesan dan kemudian Maduro. And then succeeded by Maduro. So this, the notion that there's some simple. Jadi gagasan bahwa ada solusi sederhana, bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah mengganti satu orang dan semuanya akan baik-baik saja. Maaf, kita punya sejarah yang bisa kita lihat kembali dan menyadari bahwa itu tidak benar. Kita pernah menyingkirkan Mossadegh di Iran, dan pada akhirnya itu tidak menyelesaikan situasi atau menciptakan Iran yang tenang tanpa masalah lebih lanjut. Kita melakukannya terhadap Diem di Vietnam. Kita melakukannya terhadap Manuel Noriega. Kita melakukannya terhadap Saddam Hussein. Kita melakukannya terhadap Muammar Gaddafi. Kita melakukannya terhadap Bashar al-Assad. Jadi gagasan ini fantasi di Barat bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah mengganti satu orang. Itu akan menyelesaikan masalah kita. Itu akan membuat semuanya terkendali. Dan ironisnya, mereka masih mengejar kebijakan yang sama terhadap Rusia. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyingkirkan Putin. Dan sekali lagi, tidak ada yang memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini akan menjadi momen misi tercapai bagi Trump, sama seperti yang terjadi pada George W. Bush. Ini akan menjadi puncak keberhasilannya. Tapi saya pikir 2 bulan dari sekarang, mereka akan bernyanyi dengan nada yang berbeda, dan situasi di Guatemala serta Venezuela tidak akan stabil. Sekali lagi, saya pikir ini adalah bagian dari rencana yang lebih luas. Upaya untuk merebut minyak di Venezuela adalah persiapan untuk serangan terhadap Iran, yang bertujuan menghancurkan Republik Islam. Perencanaan darurat untuk hal itu memang memperkirakan bahwa Selat Hormuz bisa ditutup, setidaknya untuk sementara waktu. Jadi, harus ada sumber minyak alternatif. Nah, masuklah Venezuela. Ya, gagasan bahwa Trump harus maju atau kelompoknya harus menjalankan Venezuela dan Rubio sampai mereka menemukan rezim boneka untuk mengambil alih. Sama absurdnya dengan Tony Blair yang mengambil alih pemerintahan Gaza. Aku hanya menunggu mereka menggulingkan pemerintahan di Iran dan menjadikan Kanselir Merz sebagai syah yang baru. Ini benar-benar strukturnya. Aku kira kita sudah beralih ke bentuk imperialisme yang lebih halus. Tapi ini tampaknya versi lama. Namun Amerika Serikat pasti punya banyak orang di dalam. Fakta bahwa mereka bisa menculik presiden mereka. Bahwa mereka tidak menghadapi perlawanan yang cukup. Apakah kamu melihat CIA bekerja sama dengan seseorang di dalam
orang-orang di dalam pemerintahan Venezuela. People inside the Venezuelan government. Oh yeah, certainly. Yeah, I think there were people paid. Oh ya, tentu saja. Saya pikir memang ada orang yang dibayar. Operasi itu dilakukan oleh Delta Force, dan Delta Force memang hebat. Mereka sangat cakap, terlatih dengan baik, tapi selalu berisiko untuk masuk ke situasi seperti itu. Ini mirip dengan cerita yang pernah kami sampaikan tentang penangkapan Bin Laden. Cerita yang tidak pernah terungkap adalah bahwa Dinas Intelijen Pakistan dibayar untuk berpaling ke arah lain, dan mereka melakukannya. Karena jika Pakistan benar-benar mengoperasikan sistem pertahanan udaranya, mereka akan menggagalkan misi itu. Hal yang sama bisa dikatakan di sini, karena menerbangkan helikopter ke wilayah Venezuela itu berarti melintasi pegunungan, dan mereka memang memiliki sistem pertahanan udara. Rupanya, beberapa berhasil dilumpuhkan. It's the severis that the strength. Did that pour of the vira broth of the toordation Maduro. Security detail around Maduro, or if there was, they were not very competent. Now, Atau jika memang ada, mereka tidak terlalu kompeten. Sekarang, saya mendengar dari beberapa orang bahwa grup Wagner dikirim ke sana untuk membela Maduro. Sekali lagi, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun fantasi Barat bahwa kita bisa menyingkirkan satu orang, dan dengan menyingkirkan satu orang, mendapatkan pemerintahan yang sempurna dan situasi yang stabil, tidak pernah berhasil di masa lalu, dan saya ragu hal itu akan berhasil di sini. Dan kita bahkan belum mulai membahas masalah hukum yang akan muncul, karena mereka menggunakan dakwaan lama terhadap Maduro yang sebenarnya disusun sebagai bagian dari operasi rahasia CIA selama pemerintahan pertama Trump. Begitu Anda menelusuri sumber sebenarnya dari banyak informasi itu, Anda akan menemukan bahwa sebagian mungkin bahkan tidak dapat diterima di pengadilan, karena diperoleh melalui metode intelijen. Beberapa tersumbat koak that steng tidak selalu diperforward. Some of those intelligence sources are likely or not very reliable. Ini adalah gagasan bahwa yang perlu kamu lakukan hanyalah mengambil seorang pemimpin, menggantinya dengan orang lain. Lalu kamu akan mendapatkan situasi baru yang luar biasa dan stabil. Pada dasarnya, begitulah cara kamu menjelaskan politik kepada anak-anak atau fanatik. Kamu tahu, kita punya masalah di dunia karena ada orang jahat di sana. Dan kalau kita menyingkirkan orang jahat itu, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan kembali normal. Jadi semua kerumitan dari anarki internasional, dari politik global, ketiadaan otoritas tertinggi, persaingan untuk kekuasaan, kepentingan yang saling bertentangan, semuanya diabaikan begitu saja. Dan akhirnya hanya menjadi, oh, kita punya orang jahat. Dan inilah pada dasarnya bagaimana cerita yang sama terus diulang setiap kali. Agak menyedihkan bahwa kita belum menciptakan propaganda yang lebih canggih. Tapi tampaknya itu tetap berhasil. Namun di Venezuela, Amr tidak hanya menangkap Maduro, memaujumikan menembakkan kuat terlalu melawan. Venezuelan pemerintah setiap Dudura, itu sepiu drone, tetapi kambuk jopak jatuh kiri sama berspor. Anything of the invaders? Yeah, well, and it may be that, let's say that the vice Ya, president begini. Mungkin saja, katakanlah wakil presiden membuat kesepakatan. Seperti, hey, kamu tahu, kami yang akan mengambil alih. Sekali lagi, jika mereka berpikir bisa mempercayai Amerika Serikat, mereka akan sangat keliru dan kecewa. Dan saya pikir apa yang kita lihat sekarang adalah, jika kamu ingat euforia awal yang mengelilingi George W. Bush ketika ia mendarat di kapal induk pada Mei 2003 untuk merayakan misi selesai. Hey, kita menyingkirkan Saddam, kita menguasai Irak, kita baik-baik saja. Dan ya ampun, itu justru awal dari mimpi buruk baru. Memang benar bahwa operasi militer tadi malam berjalan tanpa celah. Tidak ada helikopter yang jatuh, atau setidaknya itu cerita yang kita dengar sekarang. Sekali lagi, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, cerita awal biasanya berubah seiring munculnya lebih banyak detail. Tetapi tidak ada hal yang begitu signifikan hingga mengganggu narasi. That it disrupted the narrative. I'll put it that way. Saya akan mengatakannya seperti itu. Tapi rakyat Venezuela, mereka punya hak suara dalam hal ini. Dan jika Amerika Serikat akan katakanlah mengatur negara itu, maka apakah surat dikirim tepat waktu?
apakah sampah diangkut, apakah layanan utilitas berfungsi. Jadi ada ekspektasi yang harus dipenuhi. Jika AS akan mengelolanya, maka harus dikelola dengan efisien dan harus dijalankan demi kepentingan rakyat. Namun tetap saja, di seluruh Amerika Tengah dan Selatan, ada sentimen anti-imperialis yang tersembunyi di antara banyak orang. Dan saya berani bertaruh akan ada serangan terhadap warga Amerika manapun yang memutuskan datang ke Venezuela dan mencoba ikut serta dalam pemerintahan. Mereka akan diserang, dibunuh, ditangkap, disandera. Namun apa yang tampak sebagai kemenangan besar bagi Trump dan dipromosikan sebagai demikian, menurut saya justru akan menimbulkan banyak masalah di masa depan. I see has a lot more problems down the road. Yeah, if you want to topple a government, they can hijack Ya, it. kalau kamu ingin menggulingkan sebuah pemerintahan atau membajaknya, kamu perlu ya membuatnya terlibat konflik dengan negara lain. Dengan begitu, pihak yang membajak pemerintahan bisa menampilkan diri sebagai pembela, seperti yang terjadi di Ukraina. Kamu tahu, gulingkan pemerintahnya, ambil alih dinas intelijennya, lalu pastikan negara itu diarahkan ke konflik dengan tetangganya, Rusia. Lalu si pelaku kudeta tiba-tiba menjadi pelindung, membantu Ukraina. Tapi sebenarnya tidak ada pihak yang bisa mendorong Venezuela ke arah seperti itu. Jadi maksud saya adalah bahwa lawan utama tetaplah Amerika Serikat. Namun, bagaimana menilai tujuan Amerika di sini? Dalam hal apa yang sebenarnya mereka kerja? Apakah ini hanya soal sumber daya alam klasik, minyak, pergantian rezim? Tentu saja. Saya tahu Trump mengatakan ini bukan perang untuk mengganti rezim. Tapi ketika Anda menculik presiden, sulit membuat itu terdengar meyakinkan. Tapi ini untuk pagidalitas semalnya, untuk selalu kembali sedikit semangat imperialisme dalam versi baru doktrin Monroe. Remake of the Monroe Doctrine. Well, again, it's a complete misunderstanding. Ya, sekali lagi itu adalah kesalahpahaman total tentang doktrin Monroe. Yes, no foreign interference. Doktrin Monroe memiliki dua komponen. Pertama ya, tidak ada campur tangan asing, tidak ada aktivitas asing di bagian belahan dunia ini. Tetapi Amerika Serikat menahan diri dan tidak ikut campur di bagian lain dunia, di seluruh globe. Nah, seperti yang kita lihat, kita justru melakukan kebalikannya. Kita ikut campur di mana-mana. Saya pikir salah satu tujuan dari tindakan ini sekarang, dan upaya untuk menguasai minyak setidaknya berpotensi menguasai minyak di Venezuela, berkaitan dengan keputusan Amerika Serikat, yang saya kira dibuat pada hari Senin, akhirnya bersama Bibi Netanyahu untuk melanjutkan serangan baru terhadap Iran, yang saya bayangkan akan terjadi dalam 1 atau 2 bulan ke depan. In the next month or two, I would imagine. The U.S. anticipates that the Straits AS memprediksi bahwa Selat Hormuz bisa ditutup dan ingin memiliki kendali atas sumber minyak alternatif. Jadi seperti yang kamu tahu, Trump tidak berhenti di sini. Sekali lagi, di dalamnya ada asumsi bahwa kita memiliki kekuasaan dan kendali penuh di Venezuela. Venezuela adalah negara besar dan perbatasannya tidak aman. Ada unsur-unsur yang bisa keluar masuk, dan menurut saya akan menyerang kepentingan AS. Dan mungkin, jika minyak jatuh di bawah kendali Barat, mereka akan menyerang terminal minyak. Jadi, alih-alih menciptakan situasi yang akan menurunkan ketegangan di kawasan, saya pikir ini justru akan meningkatkan ketegangan itu, terutama ancaman Trump yang tidak bijak terhadap Presiden Meksiko, dan yang lebih penting, Presiden Kolombia, Petro. Ya, inilah masalahnya. Itulah yang akan terjadi selanjutnya, karena Marco Rubio tampaknya sangat bertekad, jika ini berhasil, untuk menunggangi gelombang ini dan menyerang Kuba. Dan beberapa orang berpendapat bahwa Kolombia bisa menjadi sasaran berikutnya. Trump ditanya secara langsung apakah ia bersedia menggunakan kekuatan militer terhadap Meksiko. Dan jawabannya ya. Ada juga yang menyarankan, bukan hanya Amerika Latin, mengapa tidak Greenland? Mengapa tidak, seperti yang mereka lakukan tahun lalu, mengaju klaim atas terusan Panama? Maksud saya, ada begitu banyak tekanan yang menimbulkan pertanyaan, mengapa? Mengapa belum ada tanggapan yang lebih kuat dari Amerika Latin?
Dan saya terutama memikirkan Brasil, negara anggota BRICS yang besar ini. Saya tahu mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Venezuela, tetapi ini bukan hanya tentang Maduro. Ini tentang seperti yang kamu katakan, ianim tifrang the Doctrine Monroe, sebuah klaim yang masimo itu meripidio wis ini. Winine skimap any tats. This is hardly anyone's interest. Well, it is. It also understands. Ya, hal ini juga menyoroti kemunafikan Amerika Serikat. Kita mengklaim bahwa kepentingan besar kita di sini adalah menghentikan apa yang kita sebut sebagai narkoterorisme. Namun kemudian Trump, sebagai bagian dari kampanyenya melawan narkoterorisme, memberikan pengampunan kepada seseorang yang merupakan pengedar narkotika besar, tetapi kebetulan juga mantan Presiden Honduras. Jadi prinsip yang sedang ditegakkan Trump adalah, selama kamu melayani kepentingan AS, kami tidak peduli apakah kamu teroris atau pengedar narkoba, kami akan melindungimu. Begitu kamu tidak lagi melayani kepentingan kami, maka kami akan mengejarmu, mengutukmu, membunuhmu, menangkapmu, apapun itu. Kita juga melihat hal itu terjadi. Narasi kerusuhan yang dipromosikan minggu ini terkait dengan Iran, sekali lagi, ini terhubung dengan Venezuela. Saya tidak percaya pada kebetulan. I don't believe in coincidence. So, Trump meets on Sunday with. Jadi, Trump bertemu dengan Zelensky pada hari Minggu, lalu dengan Bibi Netanyahu pada hari Senin, dan pada hari yang sama dimulailah protes di Iran. Nah, cara media Barat memberitakannya adalah bahwa protes itu sangat besar, anti-Islam, menentang kendali Ayatollah Khamenei. Mereka bahkan meneriakkan seruan agar Shah kembali. Ternyata seluruh narasi itu diproduksi oleh sebuah kelompok yang sebenarnya merupakan front politik dari apa yang dikenal sebagai MK atau PMOI. MK, Mujahidin Al-Khalq, adalah organisasi teroris yang sudah ada sejak tahun 1960-an dan pernah membunuh warga Amerika dalam serangan teroris. Namun pada tahun 2003, ketika AS menginvasi Irak, dimulailah proses rehabilitasi bagi mereka yang mengubah Mujahidin Al-Khalq dari kelompok teroris menjadi kelompok yang tidak lagi dikategorikan sebagai teroris. Mereka menjadi kelompok yang terhubung dengan CIA, didukung dan disokong oleh kita. Jadi sepanjang minggu ini dipenuhi dengan narasi itu, bersama dengan aliran dana dari CIA dan MI6 yang disalurkan melalui kelompok-kelompok ini kepada individu di Iran untuk melakukan protes, menyerang polisi, dan mencoba memprovokasi respons keras agar tercipta cerita bahwa Iran berada di ambang kehancuran. Semua ini dirancang untuk membentuk opini publik di Barat agar mengharapkan bahwa perang baru dengan Iran akan segera terjadi. Lalu hal ini dikaitkan dengan Venezuela. Dan saya pikir sekali lagi, keduanya saling berhubungan. Selama Venezuela masih ada dengan kemampuan memasok minyak, kita bisa menghadapi risiko terjadinya gangguan sementara, atau bahkan lebih lama, terhadap pasokan minyak dari Iran dan Teluk Persia. Jadi menurutmu masuk akal kalau Venezuela harus ditangani sebelum Iran? Ya. Saya telah melihat beberapa komentar dari Uni Eropa, tentu saja dari para pemimpin UA. Tampaknya ada sikap yang lebih kritis dari berbagai pemimpin negara, tetapi dari kepemimpinan UA sendiri, hanya seperti, ya, presiden yang tidak sah sudah pergi. Kami berdiri bersama rakyat Venezuela. Maksud saya sebenarnya tidak ada nilai di situ. Kita mendukung pemimpin ISIS di Suriah, bahkan masih melakukannya. Kita bersedia bekerja sama dengan Nazi, berbagai kelompok Nazi di Ukraina. Maksud saya, tidak ada lagi prinsip. Ini benar-benar mengejutkan. Tetapi dalam bagaimana S ini memengaruhi persaingan kekuatan besar yang lebih luas? Menurut Anda, kekuatan besar lainnya akan menanggapi hal ini? Saya tahu orang Rusia tidak senang, tetapi tampaknya hal ini akan lebih merugikan Tiongkok, karena mereka membeli minyak dari Venezuela. Itu adalah mitra dagang yang penting. Dan saya rasa, sampai batas tertentu, hal ini mungkin akan membuat Tiongkok semakin bergantung pada Rusia. Mereka tidak bisa mendapatkannya dari tempat lain. Saya tidak yakin Trump benar-benar memikirkan hal itu dengan matang. Namun secara keseluruhan, mereka pasti sekarang melihat bukan hanya Trump, tetapi juga Theodor Ford Sports Store and Purse
telah menjadi sepenuh tidak terkait, di mana hukum Israel tidak memiliki pengaruh apapun. Law has no bearing anymore. Yeah, I think the events of this last week, going back. Ya, saya pikir peristiwa minggu lalu, sejak hari Minggu lalu, pertemuan dengan Zelensky, dan selama pertemuan itu, CIA bersama dengan Dinas Intelijen Ukraina melancarkan serangan 91 drone terhadap sebuah kediaman yang diyakini ditempati oleh Vladimir Putin. Dan kamu tahu, dengan cara yang sangat sinis, Rusia bereaksi dengan kemarahan besar. Saya belum pernah melihat reaksi publik yang begitu marah dari orang-orang seperti Lavrov dan Peskov terhadap serangan yang gagal ini dibandingkan dengan yang sebelumnya. Maksud saya, serangan teroris yang didukung Ukraina di Crocus City Center Papania, Maret 2024, itu menewaskan 143 orang. Itu sangat besar. That killed 143 people. That was huge. You didn't see this kind of angry reaction. Kamu tidak melihat reaksi marah seperti ini sebelumnya. Maksudku, orang-orang Rusia memang marah, tapi mereka tidak membuat pernyataan seperti yang mereka lakukan kali ini. Dan yang mengejutkan adalah tidak ada yang terbunuh. Mereka menembak jatuh semuanya. Namun, Rusia berhasil memulihkan komponen-komponen penting, memeriksa pengendali dari salah satu drone, dan dengan cepat dapat mengidentifikasi dengan tepat bagaimana data penargetan dimasukkan. Mereka langsung tahu bahwa Amerika Serikat terlibat secara langsung. Dan kami mendapat konfirmasi lebih lanjut tentang hal itu minggu ini ketika Wall Street Journal dan New York Times melaporkan bahwa, CIA mengatakan tidak ada upaya untuk menargetkan Putin. Itu bohong. Tapi saat kamu terus membaca, tertulis bahwa tidak. Drone-drone itu seharusnya menyerang target lain yang berada di dekat kediaman Putin. Dan kamu berpikir, baiklah, jadi itu ceritamu, dan kamu akan tetap berpegang pada itu. Bahwa drone itu berada di sekitar lokasi tersebut, tapi tidak dimaksudkan untuk ke sana. Itu berarti ketika CIA mengatakan hal itu, aku langsung tahu bahwa mereka tahu apa targetnya, karena mereka terlibat. Tidak mungkin drone-drone itu bisa menggetkan kediaman Putin tanpa bantuan AS. Selain itu, Rusia mengatakan, kami harus meninjau kembali posisi negosiasi kami dengan Ukraina. Lalu, terjadi risiko Maduro. Then you get this attack on Maduro. And I think what this has done is it's affirmed. Dan saya pikir apa yang terjadi ini telah menegaskan hal itu bagi Rusia dan Tiongkok. Karena ingat, saya kira Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok telah bertemu dengan Maduro di Caracas sekitar 8 hingga 10 jam sebelumnya. Nah, Tiongkok telah menyatakan kemarahan besar atas pelanggaran hukum internasional ini. Karena memang itulah yang terjadi. Sebuah pelanggaran hukum internasional. Sekarang Amerika Serikat tidak memperhatikan hukum internasional. Tidak Rusia was imur Tiongkok selalu wemp dan oleh jist lekt dalam regime mainint. Yun Rusia satu perkiri smoke mereka skli himal pethdal for nembrace sabover. Adam brand methardi. Method step yang gak percaya. That the West is not to be trusted. We're not a trusted partner. It did remind me of something that happened about 6 months ago. Itu memang mengingatkan saya pada sesuatu yang terjadi sekitar 6 bulan lalu. Saat itu, ada banyak drone yang diselundupkan ke Rusia, lalu diluncurkan untuk menyerang sistem penangkal nuklir Rusia. Sungguh luar biasa. Dan kemudian hal yang hampir sama terjadi di Iran. Drone-drone itu diselundupkan dan digunakan untuk menyerang target di dalam Iran. Sulit untuk tidak memperhatikannya. Saya pikir banyak orang di Moskow mencatat hal ini dan melihat adanya keterkaitan. Dan sekarang, tentu saja, ketika ada serangan yang terjadi dekat dengan kediaman Putin dan kemudian upaya penculikan terhadap presiden negara lain, saya rasa mereka melihat adanya kemiripan di sini. Semua ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi aturan yang berlaku. Ini hanyalah hukum rimba. Semua aturan kesopanan, garis merah, apa yang tidak boleh dilakukan, semuanya sudah diabaikan. Jadi, hal ini memaksa bertindak negaruskan untuk berurusan dengan ceneng ribabau. Ya. Deal with the United States in a very different way. Yeah, no, you're exactly right. There is a reassessment going Ya, on. benar sekali. Saat ini sedang berlangsung penilaian ulang.
Saya yakin, baik di Moskow maupun Beijing, We gotta recognize yang the United mengatakan, States is not to be trusted baiklah, at kita all. harus mengakui bahwa Amerika Serikat sama sekali tidak bisa dipercaya, bahwa janji mereka tidak ada nilainya, dan bahwa kita harus melihat langkah-langkah nyata dari mereka. Perhatikan bahwa Trump sekarang menyalahkan Putin dan bahkan menuduhnya berbohong tentang drone. Namun Rusia memiliki bukti. Mereka menemukan pengendali. Mereka tahu persis koordinat yang dimasukkan. Mereka tahu persis bagaimana hal itu lakukan. Dan bagi Amerika Serikat, untuk berpura-pura tidak terlibat sama sekali, konyol skill. And for the United States to try to pretend that it had nothing to do with it is just absurd. The key problem, though, for the United States. Masalah utama bagi Amerika Serikat dan juga bagi pergeseran kekuasaan yang lebih luas adalah bahwa negara itu tidak lagi bisa bersaing dengan baik dengan Tiongkok. Dulu, selalu ada beberapa sanksi di sana-sini untuk mencoba mengurangi daya saing Tiongkok. Tetapi hal itu selalu disamarkan dengan alasan yang tampak sah, misalnya dengan mengatakan bahwa itu terkait pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang, hal itu tidak lagi dilakukan. Kini semuanya sangat terbuka. Kita harus menahan perkembangan teknologi Tiongkok. Saya pikir, orang Tiongkok akan melihat ini sebagai serangan langsung terhadap kepentingan strategis mereka. Maksud saya, mereka menyerang mitra dagang utama dan memutus hubungan. Saya bisa membayangkan orang Tiongkok sekarang jauh lebih marah daripada orang Rusia. Much more angry than the Russians. Right. But the Chinese, they're also. Tapi Tiongkok juga. Mereka punya cara untuk membalas. Jadi kita tidak boleh melihat hal ini semata-mata sebagai urusan antara Amerika Serikat dan Venezuela. Banyak unsur tanah jarang, seperti antimon, dibutuhkan oleh AS untuk mengembangkan senjata. Tiongkok, sampai batas tertentu, bisa sedikit demilitarisasi AS jika mereka menolak mengekspor bahan-bahan yang digunakan untuk persenjataan. Selain itu, Tiongkok juga membeli surat utang pemerintah AS. Mereka punya banyak cara untuk membalas Amerika Serikat jika mereka menganggap hal ini secara tidak langsung sebagai serangan terhadap Tiongkok. Dan memang begitu. Maksud saya, ketika strategi keamanan nasional menjabarkan bahwa tujuan kita adalah menegaskan semacam doktrin Monroe, di mana kekuatan besar lain tidak boleh memiliki peran penting di kawasan ini, yang dimaksud sebenarnya adalah Tiongkok. Dan inilah yang sedang mereka jalankan. Jadi menurut Anda, and they step carried Tiongkok akan tebaithul ini. How do you see the Chinese responding to this, though? Well, I think one, they're going to continue to use the leverage they have. Saya on pikir the pertama-tama economic mereka akan terus menggunakan pengaruh yang mereka miliki di bidang ekonomi. They will start doubling Mereka jelas their- tidak akan continue membeli doubling lebih banyak their surat utang pemerintah moving to AS. alternatives. Mereka And akan they're mulai certainly menjual going to, surat utang itu, continue to terus maintain menjualnya, restrictions dan and beralih expand ke alternatif restrictions lain. on, Dan mereka pasti rare akan earth mempertahankan, minerals, bahkan mungkin that could be memperluas provided to the pembatasan United terhadap States mineral tanah and jarang yang locally. sebenarnya bisa diberikan I kepada see- Amerika I see Serikat, China tetapi responding tidak akan economically. dilakukan. Jadi saya melihat Tiongkok But akan it's merespons also secara gonna, I think, ekonomi. have the, Tetapi saya juga the berpikir fact hal ini akan of berdampak pada penguatan solidifying hubungan Tiongkok dengan Chinese Rusia. relations with Russia. Karena seperti yang kita This, tahu, again, this ini is adalah one satu more, lagi bukti bahwa Amerika one Serikat more tidak brick in dapat the wall dipercaya. that the United States is not to be trusted. How do you make sense of the EU, though? As Bagaimana kamu the memahami EU sikap Uni leaders Eropa came sebenarnya? out in, Seperti yang saya sebutkan, para pemimpin UE memberikan dukungan yang, setengah hati. Tetapi sebelumnya mereka sudah menegaskan bahwa mereka menganggap hal ini sah. Mereka mengatakan bahwa kita harus mematuhi piagam PBB dan hukum internasional. Namun pada kenyataannya, tidak ada yang legal di sini. Benar. Sebaliknya, mereka hanya menyoroti bahwa Maduro adalah pemimpin yang tidak sah. Dan bahwa sekarang, akhirnya, demokrasi bisa datang. Jadi sekali lagi, mereka tidak membanyak informasi tentang apa yang sedang terjadi. Jadi apakah ini hanya ketaatan buta atau ada kepentingan nasional yang terlibat di sini? Just blind obedience, or is there any national interest involved there? Yeah, no, it's the blind obedience. They are. Itu adalah ketaatan buta. Mereka meskipun berusaha menjauhkan diri dari Amerika Serikat, tetap saja boneka,
boneka Washington, D.C. Mereka seperti monyet penggiling organ. Mereka harus menari mengikuti irama yang dimainkan di Washington. Jika mereka benar-benar berprinsip, mereka akan segera mengutuk hal itu. Mereka telah mengutuk Rusia karena melanggar piagam PBB dengan invasinya ke Ukraina pada Februari 2022. Sekarang, saya memahami bahwa Rusia dapat berargumen berdasarkan piagam PBB, bahwa mereka sebenarnya bertindak sesuai dengan pasal 1 tentang pembelaan diri, karena kegiatan yang dilakukan oleh pihak Ukraina atas perintah dan dengan dukungan dari Amerika Serikat serta negara-negara NATO lainnya. AS tidak dapat membuat klaim yang sama. AS mendasarkan argumennya pada gagasan bahwa Maduro bukan presiden yang sah, bahwa mereka mencuri pemilihan terakhir. Nah, itu memang sebuah klaim, tetapi sama sekali belum terbukti pertama-tama. Dan dia telah bertindak sebagai presiden, tetapi alih-alih mengakui legalitas di bawah piagam PBB, banyak pihak di Uni Eropa, khususnya von der Leyen dan Kaja Kallas, justru mencari cara untuk membenarkan apa yang dilakukan AS. Dan sejujurnya, tidak itu illegal. Itu uranium intadimero malamer dulugan teguas, and they get the refinery tata fan gulwotik as. Rutinabum biskanya. Is not relevant at all to U.S. policy. We ignore it. Yeah, I saw this funny tweet earlier on. Ya, saya melihat cuitan lucu dari Carl Bildt, politisi Swedia tadi. Dia menyampaikan bahwa pemerintahan Trump seharusnya tidak berbicara tentang mengambil minyak Venezuela, atau mengatakan seperti yang Trump lakukan, ini minyak kita ingin mengambilnya kembali. Saya pikir itu menarik karena alasan untuk melakukan hal itu sangat beragam. Ada alasan tentang narkoterorisme yang kamu sebutkan, tuduhan bahwa Hamas dan Hezbollah, bahkan Iran, beroperasi di Venezuela, yang tampaknya juga dianggap sebagai alasan yang sah untuk menyerang. Tapi yang penting, ada juga argumen bahwa itu adalah minyak kita yang mengembangkannya, itu milik kita, dan sekarang kita ingin mengambilnya kembali. Saya rasa orang Eropa jauh lebih nyaman dengan gagasan untuk hanya merujuk pada demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia, lalu hal itu menjadi sah. Dan sekali lagi, inilah yang tertulis dalam cuitan itu, yang sangat khas bagi seorang pemimpin Eropa. Oh, kami tidak nyaman menyebut minyak karena itu akan memperkuat narasi pemerintah Venezuela. Sebaliknya, yang sebaiknya Anda lakukan adalah berbicara tentang kebebasan, berbicara tentang demokrasi. Karena dengan begitu, apapun menjadi sah. Maksud saya, inilah pola yang digunakan selama 30 tahun terakhir. Jika Anda menyebut demokrasi dan hak asasi manusia, maka itulah pengecualian yang ada di hukum internasional. Sekarang Anda bisa menyimpang daya karena Anda mengatasnamakan hukum kemanusiaan, bukan hukum internasional. Tapi Trump tampaknya tidak menempuh jalan itu. Atau mungkin dia justru menempuh semua arah sekaligus. Maybe it's going in all directions at the same time. Well, one out for him would be Namun, salah satu jalan keluar baginya adalah pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berkata, "Lihat, kami melakukan ini karena presiden yang ada tidak sah. Pemilu terakhir dicurangi. Jadi kali ini kami ingin pemilu di Venezuela diawasi oleh PBB, dan siapapun yang menang dalam pemilu itu akan diakui sebagai pemimpin yang sah." Itu bisa menjadi salah satu cara yang saya bayangkan Trump gunakan untuk mencoba melepaskan diri dari situasi yang akan menjadi cukup rumit. Karena, mari kita kembali ke apa yang pernah diperingatkan Colin Powell kepada George W. Bush menjelang Perang Teluk Pertama pada tahun 1990. Ia berkata, "Tuan Presiden, ingat, jika Anda merusaknya, Anda harus menanggungnya." Artinya, jika Anda yang memulai perang, jika Anda mengambil alih suatu negara, maka Anda harus memperbaikinya dan membuatnya berfungsi kembali. Jika tidak, Anda yang akan disalahkan, bukan kekuatan luar manapun. Well, how is this playing out inside the United States though? Bagaimana hal ini berkembang di dalam Amerika Serikat? Karena Trump terpilih sebagai presiden perdamaian, dan ia selalu menyebut semua tempat di mana ia mengklaim telah membawa perdamaian. Namun, jelas itu agak menyesatkan, karena ia mengambil pujian atas berakhirnya perang di Gaza, padahal Amerika Serikatlah yang mengirim semua senjata dan pendanaan. Ia juga mengklaim menghentikan perang di Iran,
Padahal justru dia yang mengebom Iran. Jadi, ini hal yang sangat aneh. Tapi bagaimana menurutmu hal ini diterima oleh kelompok America First? Karena tampaknya disinilah orang Amerika mulai terbelah. Sebagian mengira Trump akan mengakhiri semua perang ini, sementara yang lain berpikir ia hanya akan memulihkan kejayaan Amerika dengan menunjukkan kekuatan dan ketegasan. Berbeda dengan para pendahulunya yang dianggap lemah. Aku melihat beberapa sinyal berbeda dari media Amerika. Lain siapa yang sesuatu and is mengkatar proses mendupu henyu. Or semalam entwik tothnar pro to berhanker. That's going to divide his base further, or does it all depend how the war plays out? Oh, no. I think it absolutely is going to divide Oh, the tidak, base tidak. further. Saya pikir ini benar-benar akan semakin memecah basis pendukung. Saya tahu dalam kasus saya sendiri, tingkat kemarahan dan kejengkelan yang saya rasakan. Ya, saya pikir Trump memalukan. Saya pikir dia perlu dimakzulkan. Tapi masalahnya adalah Kongres ikut berperan dan terlibat dalam hal ini. Karena mereka mengandalkan uang yang akan dihasilkan dengan memfasilitasi kembalinya perusahaan minyak AS, di mana mereka bisa mengendalikan segalanya di Venezuela. Dan mereka akan menjalankannya bukan untuk kepentingan rakyat Venezuela, tetapi untuk kepentingan korporasi dan para pemegang sahamnya. Jadi ini sangat disayangkan. Namun Trump sedang menciptakan presiden yang akan memungkinkan negara lain melakukan hal yang sama sesuai dengan kepentingan mereka. Other countries to do the same as it suits their interests. Yeah. Do you think, well, how would you measure the success? Ya, menurutmu, Do you know bagaimana cara whether mengukur this war was keberhasilan? successful? Kapan kita tahu I apakah don't perang mean ini that from a berhasil normative atau perspective, tidak? this was a good Maksudku war, but, bukan dari sudut pandang in terms of moral, getting away with it, seperti that is, apakah ini perang bringing yang a baik, tapi lebih pada soal berhasil atau tidaknya. Memasang pemerintahan yang patuh pada Washington, menguasai minyak Venezuela. Maksudku, apakah semuanya soal seberapa cepat hal ini bisa dilakukan, atau tentang mencegah agar tidak berlarut-larut, mencegah Venezuela membalas? Bagaimana kamu melihat ukuran yang akan kamu pakai untuk menilai ini? Karena kamu yang tadi bilang ini adalah momen misi tercapai versi Trump. Seperti saat George Bush berdiri di kapal perang dengan spanduk besar di belakangnya bertuliskan, "Mission accomplished." Ya, kamu berhasil menggulingkan Saddam Hussein. Tapi setelah itu justru bagian terburuk yang muncul. Jadi kapan kita akan tahu pada dasarnya apakah ini telah menjadi perang yang berhasil? When will we know essentially if this has been a successful war? I think in 2 months. So let's see, here we are, 1st of January. Saya pikir dalam 2 bulan. Jadi mari kita lihat, sekarang kita berada di awal Januari. Pada awal atau akhir Maret, kita akan mendapat gambaran apakah Venezuela telah tenang dan tunduk pada Washington, atau apakah negara itu akan menjadi masalah permanen dan semakin besar bagi Amerika Serikat. Saya rasa kemungkinan besar AS akan gagal mengendalikan Venezuela seperti yang diinginkannya. Lalu kita juga harus melihat hal ini dalam konteks rencana untuk menyerang Iran. Venezuela adalah semacam polis asuransi dalam strategi itu. Karena ada kekhawatiran jika pasokan minyak dari Teluk Persia terhenti, kita memiliki alternatif di Venezuela. Apakah Venezuela akan mampu menyediakan hal itu? Saya pikir mereka akan bisa. Namun potensi kekacauan akan cukup besar sampai kita benar-benar tahu bagaimana pemerintah akan berjalan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari warganya. Yeah, well, from the European experience after destroying Ya, Libya dari and pengalaman Syria, Eropa, it opened the setelah floodgates menghancurkan for Libya dan us, Suriah, justice. itu membuka pintu bagi gelombang besar orang yang membanjiri Eropa, dan kita masih merasakan akibatnya sampai sekarang. Mengingat bahwa Trump tidak hanya berkampanye untuk mengakhiri semua perang ini, tetapi juga untuk menahan arus pengungsi. Hal ini bisa menjadi sangat buruk jika perang melawan Venezuela menjadi kacau dan orang-orang mulai bergerak ke utara. And people start marching north. Right. No, I agree. Benar. Tidak, saya setuju. Jadi akan ada gelombang pengungsi, dan Kolombia akan dengan senang hati membiarkan mereka melintas menuju Panama, lalu dari Panama menyeberangi Tanah Genting, melalui Meksiko hingga ke perbatasan. Jadi ya, saya pikir akan ada gelombang pengungsi lain yang datang, karena saya tidak melihat bagaimana kekacauan yang akan melanda Venezuela ini bisa berakhir. Nah, akan lebih dari sekadar gangguan semaras, Edar Isarmanjite mungkin more of a theme for Venezuela.
Ya, saya terus melihat di media di sini bahwa siapapun yang ingin mendukung hal ini selalu bersandar pada hal yang sama. Mereka melakukan hal yang sama saat menyerang Iran, dengan alasan, ya, mereka pemerintahan otoriter. Seolah-olah itu motivasinya. Dan juga seolah-olah hal itu akan membawa lebih banyak demokrasi, lebih banyak kebebasan, atau posisi yang lebih menguntungkan. Dan, ya, saya bisa melihat sejuta cara hal ini bisa salah. Bagaimanapun, septemangd it's a bridge it's about 80. Anyways, any final thoughts before we wrap this up? Well, again, this needs to be looked at beyond. Baik, sekali lagi, what's happening to Venezuela. hal ini perlu dilihat lebih luas dari sekadar apa yang terjadi di Venezuela. Saya pikir ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar dari Amerika Serikat untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun perang. Mereka akan berperang dengan Iran, mereka sudah berperang dengan Venezuela, dan tidak ada niat yang sungguh-sungguh untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina. Jadi hal itu akan diselesaikan di medan perang, dan pada RG the stuff pada Iran dan Venezuela. For Iran as well as for Venezuela ultimately. Yeah, the lesson for the world now seems to be there Ya, is no real pelajaran bagi dunia sekarang tampaknya adalah bahwa tidak ada diplomasi yang nyata, hanya tipu daya dan serangan mendadak. Jadi ya, bersiaplah untuk perang. Ya. Jadi jika ini akan menjadi tahun perang, maka ya, 3 hari setelah dimulai, kita sudah memulainya dengan cukup baik. Jadi, Larry Johnson, seperti biasa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya tahu Anda sangat sibuk hari ini. for taking the time. I know you're in high demand today, so Hey, well, thank you, Baik. Glenn. And let's, Glenn. Favorit yang isto was the the daningen. Tapi senanyo nyo ay tahun 2026 ang keadaan yang sulit. Dan aku pikir situasinya kanya akan semakin buruk. Going to get worse.